Shalom adik-adik, selamat pagi. Pada hari ini kita akan mengawali ibadah sekolah hari Minggu kita. Kakak mau tanya, kabar adik-adik gimana? Di rumah, apa masih baik-baik saja? Pastinya dong baik-baik saja. Kakak harap adik-adik mau jawab seperti ini. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Ulang sekali lagi. Puji Tuhan, luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Pada saat ini ketika beribadah, apa adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Ayo, angkat Alkitabnya. Kalau beribadah, adik-adik harus bawa Alkitab. Kemudian, apa adik-adik sudah dalam posisi beribadah yang betul? Duduk dengan rapi, lalu diam, tenang, melihat videonya dengan tenang. Pada saat ini, ketika kita akan memulai ibadah, kita akan mengawali ibadah kita dengan fotum dan salam yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH. Halo adik-adik yang dikasih Tuhan, pagi, shalom. Kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima fotum dan salam. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, silakan untuk berdiri. Kita habiskan ibadah kita dengan menerima fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan berkembali. Oke adik-adik masih semangat? Harus semangat, kan baru awal, baru fotum dan salam. Dan pada saat ini kita akan mengangkat pujian kita. Adik-adik diundang untuk berdiri. Kita selalu ingat Tuhan selalu ada di hati kita. Lalu Tuhan selalu merasakan kehadiran kita ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dengan luar biasa. Jadi ketika kita meletakkan atau percaya bahwa Yesus Kristus selalu ada di hati kita, kita selalu merasakan sukacita dalam ibadah. Berdiri, siapkan, kita akan bergerak. Oh, mohon maaf, kali ini tidak bergerak, belum. Jadi kita akan mengangkat pujian yang berjudul Kau di Hatiku. Hatiku
Baik adik-adik, kita akan menaikkan doa kita akan bersyukur kepada Tuhan, mengaku segala dosa yang kita lakukan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Hingga saat ini, Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami kekuatan, dan pada saat ini pula kami bersyukur. Tuhan selalu memberikan kami karunia, Tuhan memberikan kami orang tua yang penyayang. Terlebih dalam ibadah ini kami percaya kehadiran Tuhan yang membawakan kami sukacita dan kedamaian. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam hari-hari hidup kami. Kadangkala kami sebagai anak-anak Tuhan tidak mendengarkan teguran dari papa mama. Kami sering bertengkar dengan teman bermain kami, namun kami percaya di dalam nama Tuhan, Tuhan yang memberikan kami pengampunan, Tuhan yang membuat kami menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang selalu mendengar nasihat orang tua, anak-anak yang selalu percaya akan kuasa Tuhan. Dan saat ini pula ya Tuhan, dalam ibadah ini kami percaya dari awal hingga berakhirnya, itu semua karunia Tuhan yang bekerja dalam kehidupan dan hati kami masing-masing pribadi. Ini kami Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami, layakan ibadah kami, layakan penyembahan kami. Di dalam nama oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik masih tetap posisi berdiri. Kita akan mengangkat pujian, kali ini akan gerak-gerak. Oke, masih semangat? Harus dong. Tadi apa kabarnya lagi? Puji Tuhan, luar biasa, Allahku dahsyat. Yes. Siap? Kita akan mengangkat pujian. Ada yang dengar Yesus panggil nama kita? Kakak dengar dong, Yesus panggil nama saya. Dan Yesus panggil nama adik-adik juga. Kita mengangkat pujian. Dengar dia panggil nama saya dan aku anak raja. Dengar dia panggil namamu.
Silahkan duduk adik-adik. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan bom Natal. Masih ingat bom Natalnya minggu lalu? Harus ingat dong. Jangan hanya ingat pas rekam video, atau jangan hanya ingat pas lagi ngehafal baca Alkitab. Jangan, tapi harus ingat sampai hari ini. Dan sekarang kita akan mendengarkan bom Natal dari kelas besar. Dipersilahkan. Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 19. Sekarang kita akan mendengarkan bom Natal dari kelas tengah. Dipersilahkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. 4 ayat 19. Sekarang kita akan mendengarkan pula bom Natal dari anak-anak kelas kecil yang dibantu dengan papa mama. Kita persilahkan. Segala keperluanmu
Segalaku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan karunia-Nya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Aku akan segala menurut dalam kekayaan Filipi 4 ayat 19. dalam Yesus ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Amin. Akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Baik, sebentar lagi kita akan bersama mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Doni dan doa sebelum cerita yang disampaikan oleh teman kita Marcel. Namun sebelumnya, ketika kita buka Alkitab lalu baca firman Tuhan dan dihayati, pasti firman itu ada di hati dan di jiwa kita. Kita memuji nama Tuhan dengan judul Kubuka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mengerti isi firman-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Yesus dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kakak harapkan adik-adik semua tetap dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Baiklah adik-adik, kakak akan
bercerita buat adik-adik sekalian. Ceritanya mulai dari sini. Ini ada 3 buah botol. Botol A, B, dan botol C. Menurut adik-adik, botol mana yang paling besar bentuknya? Apakah botol A, atau botol B, atau botol C? Jawabannya iya, benar, 100 nilainya. Jawabannya adalah botol C yang bentuknya paling besar. Cerita kita berawal dari sini. Pada suatu hari di kota Kapernaum, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di situ. Lalu terjadi percakapan di antara murid-muridnya. Nes, kamu aja yang nanya. Ah, aku nggak mau nanya. Aku malu nanyanya. Kamu aja Bus yang nanya, Bus. Jangan saya, Nes. Yang nanya kamu aja. Kan kamu yang ngusulin tadi untuk nanya. Ya udah, daripada kita berantem, ayo kita nanya sama-sama yuk. Tuh, guru kita kan lagi duduk-duduk tuh. Ayo kita tanya. Maka kemudian mereka bertiga ini datang mendekati Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Itu pertanyaan dari 3 orang murid Tuhan Yesus. Terbesarnya apa ya? Apakah badannya yang besar, badannya yang kuat, atau bajunya yang besar? Bukan itu maksud pertanyaan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ingin bertanya, siapa kira-kira yang menjadi yang terhebat di kerajaan sorga nantinya? Siapa yang akan menjadi yang terkuat di kerajaan sorga? Apakah orangnya harus badannya besar, atau orang harusnya dia ganteng, atau dia pintar? Itulah yang menjadi pertanyaan dari murid-murid Tuhan Yesus. Siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Nah, adik-adik, mau tahu apa jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan dari murid-muridnya tersebut? Penasaran ya? Jawaban Tuhan Yesus seperti ini. Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil. Sini sayang. Dan meletakkannya di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata, barang siapa yang tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, adik-adik, sudah dengar belum jawabannya Tuhan Yesus? Sudah ya? Tuhan Yesus menjawab, barang siapa yang mau bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jangan dulu kita bicara siapa yang terbesar. Kita berbicara syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Syaratnya apa? Kata Tuhan Yesus tadi. Yang pertama adalah bertobat. Bertobat. Artinya apa? Semua manusia ini sudah berdosa. Ya. Ada nggak adik-adik di rumah yang tidak berdosa? Coba angkat tangan. Ayo, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Oke, semua manusia sudah berdosa. Seperti apa sih dosa itu? Kita berbohong kepada orang tua. Itu sudah berdosa kepada Tuhan. Di sekolah, kita berkelahi dengan teman-teman kita. Kita mengucapkan kata-kata yang kotor kepada teman-teman kita.
itu sudah berdosa. Kita melihat, wah itu ada dompet mama tuh, bisa nih buat beli apa-apa, kita ngambil duitnya. Itu sudah berdosa. Nah, kalau sudah kita berbuat dosa, maka kita harus bertobat. Bagaimana caranya? Kita minta ampun kepada Tuhan melalui doa. Apa yang kita perbuat kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan ingat adik-adik, bertobat itu artinya juga jangan mengulangi lagi apa yang sudah kita perbuat. Kita menyakiti hati orang tua kita, kita bertengkar dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita. Jangan perbuat lagi. Itu namanya bertobat. Ya, ingat ya adik-adik ya. Jadi kalau sudah berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan, ya jangan buat dosa lagi. Syarat yang kedua adalah menjadi seperti anak kecil. Loh, Kak, kan saya sudah mau sekolah SMP nih. Masa suruh jadi anak kecil lagi? Kan lucu, Kak. Masa mama papa saya disuruh jadi anak kecil lagi? Itu seperti apa, Kak ya? Nah, menjadi anak kecil, kan kita punya adik misalnya di rumah yang masih kecil. Kita lihat biasanya anak kecil itu adalah anak-anak yang tidak suka berbohong. Ya, mereka jujur. Kalau benar, mereka katakan benar. Kalau salah, mereka katakan salah. Jadi anak kecil itu memiliki kejujuran. Itu yang pertama. Yang kedua, anak kecil itu selalu percaya kepada orang tuanya. Ayo sini makan yuk. Makan. Dikasih makan sama mama atau papanya. Dia makan. Kenapa? Dia percaya bahwa mama papanya akan memberikan makanan yang sehat dan makanan yang bergizi. Nah, begitu juga dengan kita. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya itu kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu. Karena Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhannya yang memberikan kita nafas kehidupan. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Jadi kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Seperti anak kecil yang tadi. Dia percaya sepenuhnya kepada orang tua. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau tadi Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekarang, siapa yang mau menjadi terbesar di dalam kerajaan sorga? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama adalah merendahkan diri. Yesus berkata, siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, maka dialah yang akan menjadi terbesar di dalam kerajaan surga. Mau nggak kita menjadi terbesar? Harus ikut syaratnya dulu. Syaratnya adalah merendahkan diri. Kakak, merendahkan diri itu seperti apa ya? Apakah harus duduk menjadi rendah? Harus pendek? Seperti orang pendek? Seperti orang yang rendah? Apakah seperti itu kakak ya? Bukan. Bukan itu artinya merendahkan diri. Merendahkan diri artinya kita dituntut untuk tidak sombong. Merendahkan diri artinya tidak boleh sombong. Kata orang tidak boleh somset. Nah, jadi kalau kita misalnya mendapatkan juara di kelas, kita nggak boleh sombong, petantang petenteng seperti ini. Aku ini juara kelas loh, kalian itu cemen, kecil. Bukan seperti itu. Atau aku punya banyak uang, aku punya banyak mobil, aku punya rumah yang besar, lalu kita sombong. Kasihan deh kamu tuh hidupnya tidak punya apa-apa. Gak usah berteman sama saya cuma berteman sama orang-orang yang kaya. Ya,
Tidak boleh seperti itu. Karena Tuhan berkata, siapa yang mau menjadi terbesar di dalam kerajaan sorga, maka dia harus merendahkan diri, tidak sombong. Itu kuncinya. Dan menjadi seperti anak kecil yang tadi, ya, menyerahkan semuanya kehidupannya kepada Tuhan. Kalau kita sudah memenuhi syarat ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Siapa yang mau masuk sorga? Angkat tangan. Wah, luar biasa banyak. Semuanya ingin masuk sorga. Kan ada yang udah tahu syaratnya tadi, ya. Kalau mau masuk sorga syaratnya apa? Kalau mau menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga, syaratnya seperti apa? Baik adik-adik, pernah lihat tanaman padi? Iya, kalau sudah pernah lihat, kita biasanya melihat kalau tanaman padi dia sudah berbuah, ya, sudah berisi, maka tanaman itu akan merunduk, ya, seperti ini. Itu artinya apa? Artinya kita semakin pintar, semakin pandai, harusnya kita lebih merendahkan diri kita, ya, tidak boleh sombong. Lihat padi itu, ya kan? Dia semakin berisi, semakin matang, siap dituai, dia semakin merunduk. Bukan sebaliknya, wah saya ini pintar, saya ini pandai, saya ini kaya, ya, semakin gede seperti ini. Tapi lihatlah tanaman padi, semakin dia berisi, maka dia semakin merunduk. Ya, di situ kita belajar mengenai bagaimana kita merendahkan diri, bagaimana kita menjadi seorang anak yang mempunyai kerendahan hati seperti tanaman. Jadi, kenapa ya Tuhan Yesus menempatkan anak kecil di tengah-tengah banyak orang ketika pertanyaan dari murid-muridnya tadi? Kenapa anak kecil ya? Bukan anak remaja atau pemuda atau orang dewasa. Nah, kenapa harus anak kecil? Seperti adik-adik yang ada di rumah. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat menghargai dan mencintai adik-adik di rumah. Menghargai dan mencintai anak-anak kecil. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi. Dan anak kecil merupakan anugerah yang terindah dari Tuhan buat kita semua. Oleh sebab itu, tugas kita adalah menjaga anak-anak kecil ini. Dan yang terpenting adalah jangan sampai mereka dianggap remeh atau dianggap sebagai bagian yang tidak terlalu penting. Pesan kami di Hari Anak GKE ini kepada seluruh pemimpin gereja, kepada seluruh pendeta-pendeta, kepada seluruh majelis, marilah kita memberikan perhatian yang lebih kepada pelayanan anak-anak. Karena apa? Mereka ini adalah generasi-generasi penerus gereja. Di pundak mereka lah pelayanan-pelayanan gereja di masa yang akan datang akan terus berlanjut. Oleh sebab itu, marilah kita memberikan ruang yang lebih kepada anak-anak ini. Kita memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak, sehingga nantinya mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mempunyai iman yang kuat, dan mereka bisa melanjutkan pelayanan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi, jangan sampai kita menganggap bahwa pelayanan anak-anak itu adalah pelayanan yang paling belakang. Tetapi kita harus mengedepankan pelayanan anak-anak sekolah minggu dimanapun kita berada. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan pembacaan Alkitabnya.
Nah, untuk pembacaan Alkitab nanti akan dibawakan oleh teman kita, Ririn. Silakan Ririn. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 1-5 dengan judul Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ini menyambut aku. Amin. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dari mana, Devon? 1 Timotius 4 ayat 12. Ayo kita menghafalkan sama-sama. Musik. Selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Nanti kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa karena Kau telah menyertai kami, anak-anak-Mu. Kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan sampai saat ini. Semua hanya karena kasih karunia, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, karena kami anak-anak sekolah minggu Tuhan di tempat ini boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami bersama, meskipun secara virtual pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kami ini diberkati oleh Tuhan dan kami senantiasa bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan percaya kami kepada Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu Tuhan di tempat ini yang saat ini boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia boleh Tuhan karuniakan senantiasa dalam hidup mereka, sukacita, bahkan kepintaran dan kecerdasan Tuhan tambahkan, sehingga mereka sebagai anak-anak di tengah keluarga, sebagai anak-anak Tuhan, senantiasa boleh bertumbuh, berkembang, berbuah di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih juga firman Tuhan sudah mengingatkan kami melewati firman yang sudah didengarkan. Kiranya firman-Mu itu senantiasa menuntun anak-anak sekolah minggu Tuhan di tempat ini menjadi pribadi yang setia kepadamu. Berkatilah orang tua mereka masing-masing, orang tua yang selalu menjaga, melindungi, mendoakan, bahkan memberikan yang terbaik bagi anak-anak tercinta mereka. Beri kesehatan, kekuatan, umur panjang, beri kemampuan dan berkat Tuhan
kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sudah siapkan amplopnya? Kita akan memberikan persembahan. Kita ucapkan bersama sambil angkat amplopnya. Ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untukmu Tuhan. Doa persembahan oleh teman kita Aldo. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberikan persembahan terbaik bagimu Tuhan. Kiranya dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik, kita seharusnya terus bersuka cita. Terlebih berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita. Terlebih melalui orang tua dan teman-teman kita selalu diberikan Tuhan berkat. Dan ketika kita bersuka cita, kebahagiaan dan hati yang tenang pasti adik-adik rasakan. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuji Tuhan, oh sukacitaku. Adik-adik, papa mama yang menemani adik-adik untuk mendampingi dalam ibadah sekolah hari Minggu. Kakak harap dan kakak-kakak lainnya harap juga agar adik-adik tetap bersemangat terus mengikuti sekolah minggu. Jangan hanya minggu ini, jangan hanya bersemangat ketika bom Natal, jangan hanya bersemangat ketika joget-joget, tapi kita harus bersemangat dalam tiap proses ibadah dari awal sampai selesai. Mendengar cerita pun harus semangat, mendengar firman Tuhan harus semangat, mengingat firman Tuhan itu pula penting dan harus tetap semangat. Dan kakak harap di minggu yang akan datang adik-adik terus bersuka cita, terus bersemangat. Dan kita tahu bahwa Yesus selalu menjanjikan yang terbaik, selalu memberikan yang terbaik. Begitu pula kita dalam hidup kita sebagai anak-anak yang patuh, anak-anak yang penurut. Kiranya kita terus menjalani janji Tuhan. Dan sebelum kita bersama mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat, kita memuji nama Tuhan dengan judul Yesus berjanji.